Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ke-15 dalam Al-Qur'anul Karim itu kita kenal dengan sebutan surah Al-Hijr. Dan pada seri ke-16 ini kita akan coba mengurai dan mengangkat sekilas tentang hal yang berkaitan dalam surah Al-Hijr. Sebagaimana dikatakan para ulama mufassirin, Al-Fakir mengambil beberapa referensi. Ternyata Hijr itu adalah nama sebuah pemukiman penduduk yang ditinggali dan dihuni oleh kaum Tsamud, yakni kaumnya Nabi Allah Shalih alaihi salatu wassalam. Keberadaan Al-Hijr itu adalah wadin bainal Madinah wasyam, sebuah lembah, sebuah pemukiman yang berada di tengah-tengah antara Madinah dan kota Syam Syria hari ini. Wa atharu baqiyah yamuru 'alaiha rabbu Syam. Orang yang melancong pergi ke negeri Syam Syria, maka konon katanya akan menemukan peninggalan bersejarah yang sempat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu untuk menjadi gambaran pelajaran bagi generasi kita dan juga umat seterusnya, agar supaya mendapatkan pelajaran dari kisah dibalik apa yang dialami oleh kaum-kaum yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para rasul utusannya. Sumiyat surah Al-Karimah Al-Hijr. Surah ini dinamai surah Al-Hijr di anna Allah taala dzakara ma hadasa liqaumi shulih. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wabil khusus kepada baginda Rasul yang menerima wahyu ini, perihal kejadian yang dialami yang menimpa kaumnya Nabi Allah Shalih alaihi salatu wassalam, wahum qabilatu Tsamud. Mereka itu yang disebut dengan suku Tsamud. Menariknya kaum Tsamud wa diyaruhum fil hijr bainal Madinah faqad kanu asyada yanhitunal jibal yaskunuha. Nah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud adalah mereka memiliki kekuatan dan ahli di bidang memahat bebatuan. Sekeras apapun batu mampu mereka pecahkan. Sehingga karena kekuatan itulah mereka membuat rumah tempat tinggal, pemukiman yang terbuat dari batu besar, ternyata itu adalah gunung yang mereka pahat, kemudian digunakan tempat berlindung mereka. Yang semula mereka mengira kokohnya tempat tinggal mereka itu akan mampu menolak, menghindarkan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Allah Shalih, yang diancamkan oleh Nabi Allah Shalih alaihi salatu wassalam kepada mereka-mereka yang tetap tidak mau beriman. Wa ka'annahum mukhalladuna fi hadhil hayat. Kekurangan mereka mengira dengan berlindung diri di balik bebatuan mereka akan bisa kekal abadi hidup di alam dunia. La ya'tarihim mautun wala fanaun. Mereka tidak akan mengalami kematian dan keruksakan sebagaimana umat-umat yang lain, apalagi sebagaimana yang diancamkan oleh Nabi Allah Shalih pikiran mereka. Tapi ternyata sekokoh, sekuat, sehebat apapun kemampuan manusia, manakala membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, sunnatullah akan berjalan. Mereka tetap akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Al-Hijr ini termasuk kelompok surat Makkiyah, yakni diturunkan tatkala Rasul masih dakwah di kota Mekah. Jumlah ayat 99, kemudian kalimatnya ada 654 kalimat, sementara huruf yang terkandung di dalamnya 2770 huruf. Demikian Syekh Nawawi Tanahara menyampaikan di dalam tafsir Munil beliau. Banyak kisah teladan yang Allah sampaikan melalui surah Al-Hijr ini. Bukan hanya peristiwa yang sempat menimpa kaum Tsamud, umatnya Nabi Allah Shalih alaihi salatu wassalam, tetapi juga Allah menyodorkan kepada kita melalui surat ini tentang bagaimana perjuangan dakwatul anbiya. Pamamim nabiyyin ila suhira minhu qaumuhu dhallun miladun sakhil anbiya nu ila bi'sa khatamil mursalin. Sepanjang perjalanan dakwah para nabi dan rasul utusan Allah,
pasti mereka dicemooh, dicela dan dicaci maki oleh kaum-kaumnya yang sesat. Hal ini ternyata telah terjadi dari semenjak Syekhul Anbiya, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang bergelar Syekhul Anbiya, gurunya para nabi, sampai dengan khatamul mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Tidaklah kami mendatangkan seorang rasul melainkan umat pasti banyak yang mencemooh, mengolok-olok mereka. Pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada Nabi dengan mengutip kisah Samud, umat Nabi Soleh, kemudian juga umatnya Nabi Allah Nuh, termasuk juga kisahnya Nabi kaum Lut, kaum Syu'aib, dan yang lainnya. Ini adalah dalam rangka tasliyatan dari Rasul wa tasbitan liqalbihi syarif, untuk memberikan motivasi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk meneguhkan komitmen beliau menjalankan pesan dakwah ilahi dengan berbagai macam tantangan dan resiko. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehancuran kaum Tsamud itu ternyata tidak bisa dielakkan karena mereka mencemooh, menghina, mencaci, memaki Nabi Allah Soleh alaihi salatu wassalam. Sebelumnya mereka menantang kepada Nabi Soleh alaihi salatu wassalam, wahai Soleh, andaikan betul engkau sebagai Rasul utusan Tuhan, datanglah kepada kami sebuah mukjizat untuk membuktikan kebenaran engkau. Soleh pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kabulkanlah permohonan mereka. Ternyata Allah membuktikan itu dengan bentuk mukjizat, yakni mampu mengeluarkan seekor unta besar dalam keadaan bunting hamil, tapi tiba-tiba keluar dari sebuah bongkahan batu besar. Karena ini mukjizat, tentulah menebar manfaat untuk umat bagi yang meyakininya. Tapi ternyata berbeda dengan kaum Samud. Mereka mengira bahwa Soleh ini merupakan ahli sihir dan yang lain sebagainya. Sampai-sampai mereka pun bersuudzon kepada onta Nabi Allah Soleh alaihi salatu wassalam dengan mengatakan bahwa untamu ini justru penyebab kesialan hewan peliharaan kami yang lain, karena untamu ini berbadan gemuk dan besar sehingga makanan jatah hewan ternak peliharaan kami dihabiskan olehnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai-sampai ternyata mereka berani melanggar perintah Soleh yang menitipkan agar supaya unta ini dirawat, dijaga, dipelihara, jangan disakiti, tapi mereka berani menyembelihnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bintik-bintik orang yang memang akan dicelakakan oleh Allah melihat berbagai macam keanehan, kehebatan, mukjizat sebesar apapun, tetaplah pintu hatinya tertutup untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan manusia-manusia yang memang ditakdirkan celaka oleh Allah. Semoga kita digolongkan hamba-hamba yang dijaga, dipelihara dari kesesatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hal lain yang ingin Al-Fakir sampaikan berkaitan dengan pengantar surah Al-Hijr ini, saudara-saudariku, Allah menegaskan, menyampaikan tentang keberadaan kitab suci Al-Quran, pedoman kita bersama. Di awal surat, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sebelumnya ada ayat tilka ayatul kitab wa Qur'anim mubin. Al-Quran ini merupakan kitab suci dan merupakan pedoman yang nyata. Kemudian sesungguhnya kami menjaga, memelihara kitab suci Al-Quran kami yang akan menjaga dari tangan-tangan jahil. Pun demikian di bagian akhir,
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang Al-Qur'anil Azim. Ini betul-betul merupakan anugerah yang Allah berikan kepadanya dan juga termasuk untuk kita sekalian. Walaqad atainaka minal mathani wal Qur'anil Azim. Aku telah memberikan kepada engkau dari Al-Mathani. Sempat Al-Mathani kita sampaikan pada pengantar surah Al-Fatihah. Kemudian juga kami telah memberikan Al-Qur'anul Azim, Al-Quran yang sangat agung. Apa yang ingin sampaikan berkaitan dengan hal ini? Ada kisah menarik dalam kitab Sofwatut Tafasir. As-Sobuni mengatakan, dulu ada seorang pemuda yang punya hobi menulis. Dia iseng ingin mencari, membandingkan antara ajaran kitab suci yang sempat ia ketahui. Di antaranya kitab Taurat, ia salin naskahnya dengan tulisan tangannya, tangannya sendiri. Setelah selesai, ternyata ada beberapa ayat Taurat yang ia kurangi, sebagian ada yang ia tambah. Selesailah penulisan naskah. Dia buat cover sedemikian rupa menarik. Setelah itu ia sodorkan kepada para ulama-ulama pemegang Taurat. Si ulama melihat tampilan salinan naskah Taurat hasil tulis tangan pemuda ini demikian girang dan gembira, sehingga si pemuda tersebut diberikan upah yang maksimal. Saking gembiranya mereka, ada orang yang peduli berkenan untuk menulis kitab suci Taurat versi mereka. Setelah itu si pemuda tersebut kembali melanjut tulis tangan. Yang kedua ini dia menyalin naskah Injil. Dari awal sampai akhir ia tulis dengan tangannya sendiri. Tulisan ia perbagus, termasuk tampilan covernya pun ia buat sedemikian rupa menarik. Tapi di dalamnya sengaja si pemuda itu mengurangi dan menambah beberapa ayat-ayat Injil. Setelah selesai ia sodorkan hasil karya tangannya kepada para ulama-ulama Injil. Dan melihat itu para ulama-ulama Injil, pashtarahu bizamanin kabir wa akramu, berterima kasih sekali atas kepedulian pemuda yang mau mengabadikan tulisan Injil, naskah Injil dengan hasil karya tangannya sendiri. Ulama-ulama pemegang Injil pun memberikan kemuliaan kepadanya, memberikan reward, penghormatan, hadiah dan yang lain sebagainya. Tibalah gilirannya si pemuda ini menyalin naskah Al-Quranul Karim. Dia tulis naskah Al-Quran dari mulai Basmalah, Fatihah sampai dengan An-Nas selesai. Sama hanya dengan Injil dan Taurat. Ia pun menambah dan mengurangi beberapa ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Tampilannya ia percantik, ia perindah, sehingga dari luar tampilan Al-Quranul Karim, hasil karya tulisnya itu begitu menarik. Selesai, maka ia serahkan hasil naskah itu kepada para ulama-ulama muslimin. Wabil khusus kepada para ulama-ulama ahlul Quran. Begitu para ulama ahlul Quran meneliti dari awal sampai akhir dengan detail, seksama dan teliti, ternyata ditemukanlah ada beberapa ayat terjadi pengurangan dan penambahan. Subhanallah, akhirnya dipanggillah sang pemuda yang menuliskan naskah Al-Quran tersebut. Kemudian disodorkan dan diperlihatkan letak kesalahannya. Kemudian mereka pun dilaporkan kepada penguasa yang ada pada saat itu. Kemudian sang raja memproses. Apa motivasi dan tujuanmu menulis naskah Al-Quran, kemudian kitab Taurat, kemudian juga Injil? Masing-masing terdapat pengurangan dan penambahan. Setelah diproses itu barulah sang pemuda mengatakan, Palamma arada qatlah ashara islama wa akhbarahum bikissati.
Sebetulnya kami menulis ini hanya dalam rangka untuk menguji, mengetes sejauh mana agama yang terbaik, sejauh mana agama yang paling sahih, yang paling benar, yang paling terawat dan terjaga kitab sucinya. Maka aku melakukan usaha tersebut. Sebetulnya tujuanku itu saja. Barulah setelah jelas mendengar pernyataan, sang raja pun memaklumi dan memaafkan. Akhirnya yang semula si pemuda itu berhak untuk dihukum mati, dia dimaafkan dan dibebaskan. Inilah saudara-saudariku, bahwa jangan pernah kita ragukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan semakin tumbuh kecintaan terhadap kitab suci kita Al-Quranul Karim. Hadza minni wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.